EO ini datang ke sekolah, menyerahkan brosur dengan tujuan ke Jogja, sudah disepakati dengan biaya yang telah ditentukan, bahkan sudah diterima sebanyak 474.500.000 oleh EO dari pihak panitia sekolah yang seharusnya berangkat tanggal 29 Mei, namun dari pihak EO mengirim surat minta menunda untuk sampai tanggal 8 sampai jam 20 malam janjiannya. Namun setelah jam 20 malam bis tidak ada yang datang, dan akhirnya orang tua para yang akan tur masih kecewa dengan adanya ada keramaian di sekolah. Setelah itu pihak kedua ini datang untuk mengamankan situasi. Selanjutnya pada tanggal 9 dari pihak panitia sekolah melaporkan hal tersebut, kasus penipuan 8, dan telah kita lakukan pemeriksaan dengan barang-barang bukti yang ada di sini. Sudah kita label, mungkin uangnya sebagian dia untuk hutan, jadi gali lubang untuk lubang. Ada yang untuk proses perjalanan lain atau gimana? Tapi itu dibayar untuk perjalanan jalan kaki. Oh bukan, pada orang hutan dia sendiri tadi. Bukan pinjol pak. Bukan pinjol, nanti pokoknya utang pribadi kaitannya dengan itu, makanya dia titipkan ke sana, diambil dari uang sekolah. Itu pun juga nggak kalau itu belum lapor dia pernah, namun untuk di sini dia memang mengakui bahwa uang itu belum baru banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. Bapak itu kan ada. Jadi waktu itu ada 5 IO yang masuk ke MAN. Dan Mas Adit ini, JHC, Keman itu sebenarnya bukan yang pertama. Karena sebelum COVID, 2018-2019 dulu pernah juga ikut presentasi dengan para siswa. Waktu itu ada 3 travel. Ada MUL Travel, ada UNETA Travel, sama ada JHC. Dan saat itu dimenangkan oleh UNETA Travel. Maka kemudian kita kan berhenti setelah COVID. Nah tahun ini, kemarin ada 5 IO yang masuk ke kita. Jadi JHC itu sebenarnya bukan yang pertama. 5 IO ini ada FB Travel, ada MULS Travel, ada UNETA, ada JHC, kemudian ada DIKA, ada 5. Kemudian setelah presentasi, kita tidak ada intervensi. Semuanya kami serahkan kepada siswa. Setelah kita tunggu lewat Google Form, jadi polling terbanyak itu memang ada di JHC karena memang penampilannya, presentasinya begitu manis. Jadi kita juga ternyata kurang ini ya, karena pertama itu katanya alumni MAN, pertamanya mengaku alumni MAN. Kemudian ke anak, waktu presentasi itu fasilitasnya paling bagus di antara IO-IO yang lain. Hotelnya bintang 4, saat itu disebutkan hotelnya adalah abadi bla bla bla. Door prize-nya banyak, kemudian fasilitasnya pokoknya paling bagus, paling mewah di antara 4 IO lainnya. Jadi kan ada 5. Sehingga dari hasil itu ternyata Google Form ini dimenangkan oleh JHC. Itu awalnya begitu. Jadi kalau baru datang dia agamis, manis, ternyata di belakangnya banyak racunnya. Termasuk harga murah juga tawarnya.
harganya sama. Waktu itu harganya sama dengan Uneta, pas sama di angka itu. Jadi dengan Uneta harganya segitu ke Jogja, tapi fasilitas dia lebih banyak. Jadi anak-anak otomatis tertarik. Kita tidak mengintervensi satu IO pun. Jadi silahkan presentasi dilihat oleh anak, didengarkan. Silahkan kalian pilih masing-masing. Jadi kita nggak harus pakai yang ini, tidak. Bu, kenapa pakai jasa IO? Bu, kenapa nggak guru aja yang jadi panitia? Mohon maaf, untuk perjalanan di atas 100 juta kita harus ada pihak ketiga. Jadi pakainya IO, nggak boleh. Ibu, Oh bukan, jadi dalam proposal pertama itu memang 2 juta. Di proposal dia itu memang ada 20% untuk, tetapi akhirnya di MOU berikutnya kita akan serahkan semuanya full 2 juta itu full buat IO. Kalau kami ini berangkat. Jadi kami yang penting apa? Anak-anak diselamatkan. Kita nggak ngambil sekarang dulu itu kalau 100.999 kali sejumlah itu mau kita setorkan di MOU yang terakhir. Tapi penyetoran itu kalau bisnya sudah datang, saya sudah pasti ini hotelnya ini. Bisnya itu berangkat tanggal 29. Ternyata sebelum tanggal 29 dia sudah ke pers itu bilang kalau di sana kan bahasanya orang tua wali murid MAN 1 kecewa dengan bla bla bla. Itu kan menjelekkan sekolah banget. Pokoknya nama kita tercemar. Guru-gurunya, kepala sekolah, semuanya. Dia sudah adu domba semuanya. Ya bahasa orang itu gimana sih? Pokoknya semuanya diadu domba. Kita nggak klarifikasi, tapi saya pikir biarlah kebenaran akan menemukan jalannya. Jadi kita waktu itu kan nggak ini dengan media. Dan saya pikir siapa lagi yang melaporkan ke media? Karena dia tahu persis jumlah siswa yang ikut 288. Yang punya data itu siapa? Kalau bukan kami, panitia dan IO. Jadi saya yakin 100% yang melaporkan ke media saat itu adalah IO-nya sendiri, Mas Aditnya sendiri. Perusahaan dia itu JHC, di bawahnya naungan MSB. Yang dilaporkan kan di situ kalau nggak salah MSB. Ya, itu awalnya begitu. Kemudian dia bikin surat pembatalan. Pembatalan itu hari Jumat. Itu pun sepihak, karena itu hanya diberikan ke siswa tanpa konfirmasi dengan kita. Jadi kita nggak ada. Alasannya apa? Salah satu alasannya karena kita ada yang mencampuri urusan keluarga, urusan pribadi. Kalau nggak salah pembatalannya seperti itu dan lain-lain. Jadi IO ini memang harusnya terbuka. Nih hotelnya ini bisnya. Tapi ketika kita tanya, bisnya alamatnya di mana? Itu marahnya bukan main. Katanya kita mencampuri urusan dapur dia. Akhirnya kita tahanlah. Kemudian saat itu tanggal 28 hari Jumat itu kan Mas Adit ada di PWI karena dia kan juga ini lagi ya bikin berita baru lagi lah. Kemudian dari PWI ada lawyer, ada booster, ada PWI datang dari habis Jumat sampai datang lagi ke MAN itu sekitar jam 5 jam 6 sore. Kemudian kita duduk bersama islah untuk mencari kebaikan. Kita ketemu dengan lawyer, dimediasi dengan orang tua murid, dengan perwakilan semuanya sampai jam 11 malam lah waktu itu. Akhirnya muncul kesepakatan. Mas Adit ini gimana? Mau batal, kembaliin duit, kembaliin uang kita, atau mau dimundurkan? Nah dia saat itu pinginnya dimundurkan. Oke, dimundurkan sampai tanggal 28 ya. Tadinya kan 29, 30, 31 dan tanggal 1. Kemudian dia minta mundur tanggal kemarin 8, 9, 10, 11. Oke, kita masih bersabar. Saya orang pendidikan itu nggak tahu yang neko-neko. Jadi saya terbiasa lurus. Ya Allah, saya nggak mau yang neko-neko, saya nggak mau yang macam-macam. Kalau saya orang baik, masa iya sih dikerjain begini? Jadi biarlah Allah yang buka semuanya. Kalau saya dengan teman-teman di dunia pendidikan seperti itu. Akhirnya kita tunggu itikat baik, kita berikan kesempatan. Kita sudah store uang ke dia itu sudah 474.550.000. Kwitansinya ada semua di lawyer sudah. Nah, kita beritikat, saya yakin Adit ini yang keduanya akan berangkat. Karena kalau tidak berangkat, itu ruginya banyak. Yang pertama dia harus bayar denda, kemudian dia harus ditahan selama 2 tahun, dendanya 500 juta. Kemudian dia harus mengembalikan ini ya uang yang sudah kita pakai. Kemudian saya agak tenangnya karena orang tuanya dekat. Rumahnya di Wisma Asri 1 di Jalan Mangga. Setelah itu ternyata kita tunggu. Harusnya kan jam 5 kok belum ada bis sampai jam 8. Ternyata sampai jam 8 malam itu bis yang datang hanya 3. Padahal harusnya itu 8 bis. Kita tunggu itikat baiknya ternyata tidak ada. Dalam MOU itu kita sebagai konsumen punya hak tahu hotelnya apa,
kemudian bisnya yang mana, ini sampai keberangkatan nggak pernah. Bahkan yang marah orang tua murid, karena orang tua murid bertanya hotelnya apa, sama seperti proses pembatalan yang pertama. Di awal presentasi, hotelnya adalah Abadi. Ternyata hari Rabu sebelum keberangkatan itu bukan Abadi hotelnya. Loh, gimana? Hotelnya ganti menjadi POP, menjadi Grand Palace. Oke, kita tanya ke pihak hotel. Ternyata tidak ada untuk manfaat. Bisnya juga sama. Bahkan ke Bu Pili yang trip ke Bali katanya masih punya tunggakan belum beres. Waduh, ini nggak beres. Terus yang kedua, kemarin juga waktu technical meeting di tanggal 29 pagi, itu kan kita ada TM. Aditnya juga datang. Mas Adit datang, saat itu hotelnya kalau di dalam Rondon itu Ardila Syariah. Ternyata ketika technical meeting hotelnya tuker menjadi Burza. Terus ketika malam hotelnya beda lagi. Jadi kita telepon memang tidak ada hotel yang di booking. Jadi artinya memang dia sengaja melakukan penipuan dan penggelapan. Dugaan saya Mas Adit ini lubangnya terlalu banyak. Karena komplain untuk ini bukan hanya Man satu ya. Jadi banyak. Kalau mana aja, Bu? Ada Bintara 4 tanggal 28 harusnya ke Taman Matahari. Itu gagal. Kemudian Muhammadiyah juga pernah batal. Kemudian ada Nurul Islam juga batal. Yang terbaru ada dari SMK Mutiara. Itu juga dibatalkan. Jadi kayaknya banyak sekolah yang dibatalkan. Bikin laporan. Jadi yang pertama bikin laporan ketika mau menggagalkan, kan dia ke kantor PWI. Mas Aditnya ketika setelah membatalkan kita hari Jumat itu datangnya juga di PWI. Jadi, sejumlah itu mau kita setorkan di MO yang terakhir, tapi penyetoran itu kalau bisnya sudah datang, saya sudah pasti ini hotelnya ini, bisnya ini, itu nggak pernah terjadi. Jadi awalnya memang ada 20% perjanjian untuk pihak panitia. Iya, belum dicabut tentang bepergian di luar Jawa Barat, Bu. Alasan untuk memutuskan ke Jogja apa, Bu? Dasar pertimbangannya waktu itu kita kasih 5 alternatif. Anak-anak mau perpisahannya di mana? Yang pertama di sekolah, yang kedua di Kota Bekasi, mau di gedung atau di hotel, yang ketiga di Jawa Barat, yang keempat di Jawa Tengah, yang kelima di Jawa Timur. Ternyata mereka milihnya bukan di Bekasi. Tapi bukan di surat edarannya belum dicabut oleh gubernur. Iya, kita tahu. Berarti dilanggar dong surat edaran itu. Bukan dilanggar. Karena belum dicabut. Iya, mohon maaf, kita belum dilanggar, tetapi kita mengikuti aspirasi anak. Ya. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.